Amira menghela napas panjang saat ia menatap koper kecil yang baru saja diletakkannya di kamar yang sederhana. Kamar itu akan menjadi tempat tinggal barunya setelah menikah dengan Andi, suami yang ia kenal penuh cinta. Namun, ada satu hal yang membuat Amira merasa berat. Ia harus tinggal serumah dengan keluarga besar suaminya. Rumah mertua Andi adalah rumah tua dengan dinding kusam dan lantai keramik yang retak di beberapa sudut. Meski sederhana, rumah itu terasa sesak karena dihuni oleh banyak orang. Selain mertua, ada juga Rini, adik suami yang usianya masih 21 tahun dan terkenal dengan sifat manjanya. Pagi pertama Amira sebagai seorang istri menjadi pengalaman yang membingungkan. Saat ia hendak melangkah keluar kamar, ibu mertua, Bu Retno, sudah berdiri di depan pintu. "Amira, mulai hari ini, kamu bangun lebih pagi ya. Biasakan masak untuk keluarga. Kalau ada yang kurang, nanti saya ajarin," kata Bu Retno sambil tersenyum kecil, yang terasa lebih seperti perintah daripada tawaran. "Baik, Bu," jawab Amira. Meski merasa tertekan, ia tetap tersenyum. Dalam hatinya, ia berkata pada diri sendiri bahwa ini adalah bagian dari perjuangan menjadi seorang istri. Namun, di dalam rumah itu, aturan tidak hanya berasal dari Bu Retno. Rini, adik iparnya, adalah seorang wanita muda yang suka bersantai. Ia sering meminta bantuan Amira untuk hal-hal kecil, seperti mengambilkan minuman atau bahkan menyetrika bajunya. "Mbak Amira, nanti setrika bajuku, ya. Ada acara nanti sore," katanya suatu siang, sambil menggulirkan layar ponselnya tanpa menoleh. Amira merasa canggung. Ia ingin menolak, tetapi ia tidak ingin dianggap tidak sopan. "Iya, Rini," jawabnya akhirnya. Hari-hari berlalu, dan Amira mulai menyadari bahwa hidup di rumah mertua jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Selain harus mengurus pekerjaan rumah tangga, ia juga harus menghadapi komentar-komentar tajam dari Rini dan bahkan Bu Retno. "Andi, aku capek," katanya suatu malam kepada suaminya. "Tinggal di sini rasanya berat. Aku merasa seperti orang asing." Andi memeluk Amira dengan lembut. "Aku tahu, Mir. Tapi kita harus bersabar dulu. Kita belum punya cukup uang untuk pindah. Aku janji, begitu ada kesempatan, aku akan bawa kita keluar dari sini." Amira hanya mengangguk. Ia tahu Andi juga berada dalam posisi sulit. Sebagai anak laki-laki tertua, Andi merasa bertanggung jawab untuk tinggal bersama orang tuanya. Namun, tanggung jawab itu menjadi beban yang harus Amira tanggung juga. Di balik semua itu, Amira tetap mencoba melihat sisi baik. Ia mencintai Andi, dan ia yakin bahwa semua ini hanya sementara. Tetapi di sudut hatinya, ia juga merasa ada batas untuk kesabaran yang bisa ia berikan. Pagi itu, Amira sedang duduk di ruang makan kecil bersama Andi. Di atas meja, hanya ada secangkir teh hangat untuk mereka berdua. Dari dapur, suara ibu mertua terdengar, bercampur dengan hiruk-pikuk televisi di ruang tengah. Andi meletakkan sebuah amplop kecil di atas meja. "Ini buat belanja hari ini, Mir," katanya sambil tersenyum. Amira membuka amplop itu dan menemukan uang Rp25.000 di dalamnya. Ia terdiam sejenak, menatap uang itu dengan perasaan campur aduk. "Cuma segini, Mas?" tanyanya dengan suara pelan, mencoba untuk tidak terdengar mengeluh. "Iya, Mir. Gajiku baru masuk minggu depan. Sementara, pakai ini dulu, ya," jawab Andi sambil meremas tangan Amira, mencoba memberikan semangat. Amira mengangguk pelan. "Baik, Mas. Aku akan coba atur." Namun, dalam hatinya, ia tahu ini akan sangat sulit. Uang 25.000 untuk kebutuhan makan keluarga besar Andi? Itu hampir mustahil. Siangnya, Amira pergi ke pasar tradisional. Ia berjalan dari satu lapak ke lapak lainnya, mencoba mencari bahan makanan yang murah namun tetap cukup untuk semua orang di rumah. Setelah berpikir keras, ia membeli seikat bayam, 2 tahu, dan beberapa bumbu sederhana. Setelah pulang, Amira langsung memasak. Ia menghidangkan sepiring bayam bening dan tahu goreng di meja makan. Saat makan malam tiba, ia berharap masakannya cukup untuk semua orang, meskipun sederhana. Namun,
Harapan itu hancur saat Rini, adik ipar Andi, membuka suara. Masak apa ini, Mbak? Kok rasanya kayak air doang? Katanya sambil mendorong mangkuknya ke depan. Amira tertegun, mencoba menahan amarah. Maaf, mungkin kurang bumbu. Uangnya cuma cukup untuk beli ini, jawabnya dengan suara lembut. Rini malah tertawa kecil. Kalau cuma masak begini, aku juga bisa. Lain kali, belajar masak dulu, Mbak. Ibu mertua, yang duduk di ujung meja, ikut menimpali. Rini benar. Kalau masak aja nggak becus, gimana mau jadi istri yang baik? Nggak usah malu belajar dari saya. Amira. Amira menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Tetapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Ia mengalihkan pandangan ke Andi, berharap suaminya akan membela. Namun, Andi hanya diam, tampak tak ingin memperkeruh suasana. Setelah makan malam selesai, Amira masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Ia duduk di atas kasur dan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang hancur. Beberapa saat kemudian, Andi masuk ke kamar. Maaf ya, Mir, katanya sambil duduk di sampingnya. Aku tahu ini berat, tapi tolong bersabar. Aku janji, aku akan berusaha lebih keras supaya kita bisa keluar dari sini. Amira mengangguk pelan. Aku tahu, Mas. Aku cuma lelah. Dalam hati, Amira tahu ini bukan hanya soal uang belanja. Ia merasa tidak dihargai di rumah ini. Tetapi untuk sekarang, ia memilih bertahan, karena ia mencintai Andi dan percaya pada janjinya. Pagi itu, Amira memulai hari lebih awal dari biasanya. Ia memasak nasi goreng sederhana untuk sarapan, berharap kali ini masakannya tidak akan menjadi bahan komentar. Dengan hati-hati, ia menatap piring di meja makan. Rini, sarapan sudah siap. Panggil Amira sambil membawa teh manis hangat ke meja. Rini datang dengan wajah malas sambil menggulir layar ponselnya. Begitu duduk, ia mengambil sendok dan mulai mencicipi nasi goreng buatan Amira. Namun, hanya satu suapan, wajahnya langsung berubah. Aduh, ini asin banget. Mbak, kamu masak apa sih? Katanya dengan suara keras. Amira yang sedang menuangkan teh menoleh dengan panik. Asin, ya? Maaf, mungkin tadi aku kebanyakan garam. Rini mendengus sambil mendorong piringnya. Kalau nggak bisa masak, bilang aja. Jangan bikin makanan yang nyiksa lidah orang. Amira merasa dadanya sesak, tetapi ia mencoba tetap tenang. Aku minta maaf. Rini, aku akan buat yang baru, ujarnya dengan suara pelan. Namun, Rini tidak berhenti di situ. Pantes aja Mas Andi kurusan sekarang. Kalau masaknya begini, nggak ada gizi yang masuk, katanya sambil tertawa kecil. Ibu mertua yang baru saja keluar dari dapur ikut angkat bicara. Rini ada benarnya. Kamu tuh, Amira, kalau nggak bisa masak, lebih baik tanya saya dulu. Jangan asal-asalan. Kamu kan istri, tugasnya melayani suami. Amira merasa air matanya sudah di ujung mata. Ia hanya bisa mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya kenapa setiap usahanya selalu salah di mata keluarga ini. Siang harinya, Amira duduk di kamar sambil melipat pakaian. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dari kejadian pagi tadi, tetapi suara Rini terdengar dari ruang tamu. Mbak Amira tuh kasihannya. Bu, masak aja nggak bisa. Kalau nggak bisa masak, gimana mau urus rumah tangga? Kata Rini sambil tertawa. Ibu mertua menimpali. Ya, namanya juga belum pengalaman. Tapi lama-lama harusnya bisa. Kalau enggak, kasihan Andi. Amira mendengar percakapan itu dari balik pintu kamar. Hatinya semakin hancur. Ia merasa usahanya untuk menjadi bagian dari keluarga ini selalu dianggap kurang. Malam harinya, ia memberanikan diri untuk berbicara dengan Andi. Mas, aku nggak tahu apa lagi yang harus aku lakukan, kata Amira sambil menunduk. Apa aku seburuk itu di mata keluargamu? Andi memegang tangan Amira. Kamu nggak buruk, Mir. Aku tahu kamu sudah berusaha keras. Mereka memang terlalu banyak menuntut.
Aku minta maaf karena nggak bisa banyak membantu. Amira menghela napas. Aku hanya ingin merasa dihargai, Mas. Aku tahu kita belum bisa pindah, tapi aku butuh kamu ada di pihakku. Andi terdiam sejenak sebelum berkata, aku akan coba lebih tegas, Mir. Aku janji. Meski janjinya terdengar meyakinkan, Amira tetap merasa ada beban besar yang harus ia pikul sendiri. Hari itu, Amira baru saja kembali dari pasar dengan kantong plastik kecil berisi beberapa bahan makanan, 2 ekor ikan asin, segenggam cabai, dan sayur bayam. Sisa uang belanja sebesar Rp5.000 ia masukkan ke laci meja dapur. Saat ia sibuk mencuci ikan di dapur, ibu mertua, Bu Retno, tiba-tiba masuk dengan wajah tidak bersahabat. Amira, sini dulu. Panggilnya dengan nada yang terdengar tegas. Amira menghentikan pekerjaannya dan mendekat. Ada apa, Bu? Tanyanya. Meskipun dalam hatinya ia sudah merasa was-was. Bu Retno melipat tangannya di depan dada. Uang belanja yang Andi kasih kamu. Kok hasil belanjanya sedikit banget? Kamu pakai buat apa uang itu? Amira terkejut. Saya pakai untuk beli bahan masakan, Bu. Ini tadi saya beli ikan asin, cabai, dan bayam. Bu Retno mengangkat alisnya. Cuma segitu? Jangan-jangan kamu sisihin buat kepentingan sendiri, ya? Perkataan itu membuat Amira merasa tertikam. Tidak, Bu. Saya benar-benar pakai semua untuk kebutuhan rumah. Sisa uangnya ada di laci meja dapur kalau Ibu mau cek. Namun, Bu Retno tidak puas. Ia langsung membuka laci meja dapur dan menemukan sisa uang Rp5.000 di sana. Ia mengangkat uang itu dengan wajah sinis. 5.000? Kalau segini, berarti uang belanja yang kamu terima cuma 25.000. Dong? Katanya. Amira mengangguk. Iya, Bu. Memang Andi memberikan segitu untuk belanja harian. Bu Retno tertawa kecil. Tapi tawanya terasa dingin. Andi anak saya. Saya tahu dia nggak mungkin kasih uang segitu sedikit untuk belanja. Jangan bohong, Amira. Amira merasa darahnya mendidih. Tetapi ia menahan diri. Bu, saya tidak bohong. Itu memang yang Andi kasih. Kalau Ibu tidak percaya, tanya langsung pada Andi. Bu Retno mendekat dan menatapnya tajam. Kalau sampai kamu bohong, jangan harap bisa tinggal tenang di rumah ini. Ancamnya sebelum beranjak pergi. Amira terdiam di tempat, merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia kembali ke dapur, berusaha melanjutkan memasak meski hatinya terasa hancur. Malam harinya, saat Andi pulang kerja, Amira menceritakan kejadian tersebut. Ia berharap suaminya akan membelanya. Mas, Ibu menuduh aku menilep uang belanja. Aku merasa terhina, kata Amira sambil menahan tangis. Andi menghela napas panjang. Mir, aku tahu kamu nggak mungkin melakukan itu. Tapi kamu juga harus sabar. Ibu memang orangnya suka curiga. Tapi aku nggak bisa terus disalahkan seperti ini. Mas, kalau aku nggak bicara, mereka akan terus menuduhku. Jawab Amira, suaranya bergetar. Andi akhirnya berkata, besok aku akan bicara sama Ibu. Aku akan jelaskan semuanya. Meski janji itu terdengar meyakinkan, Amira tidak sepenuhnya lega. Ia tahu bahwa posisinya di rumah ini terlalu lemah untuk melawan. Dalam hati, ia bertekad untuk mencari cara agar bisa keluar dari situasi ini tanpa bergantung pada orang lain. Hari-hari setelah kejadian itu terasa semakin berat bagi Amira. Tuduhan ibu mertua yang tidak berdasar dan sikap dingin dari Rini membuatnya merasa tidak nyaman tinggal di rumah itu. Ia mencoba bertahan, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa hidup seperti ini tidak bisa berlangsung selamanya. Suatu siang, saat ia sedang membersihkan kamar, Amira menemukan ponsel lamanya yang sempat ia simpan sejak sebelum menikah. Ia menyalakannya, berharap bisa menghibur diri dengan melihat foto-foto kenangan atau mendengarkan musik. Namun, sebuah notifikasi dari aplikasi marketplace menarik perhatiannya. Amira membaca notifikasi itu. Bergabunglah sebagai penjual dan mulai hasilkan uang dari rumah. Ia terdiam sejenak, merenungkan tawaran itu. Ia tidak memiliki pengalaman dalam berjualan,
Tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin mencoba. Dengan tekad yang kuat, ia membuka aplikasi tersebut dan mulai mempelajari cara mendaftar sebagai penjual. Saya bisa coba jual apa ya? Gumamnya pada diri sendiri. Ia teringat beberapa hiasan rambut yang dulu sering ia buat sebagai hobi. Ia mencari kotak kecil tempat ia menyimpan peralatan membuat aksesoris. Lalu mulai membuat beberapa contoh hiasan rambut yang sederhana tetapi menarik. Setelah selesai, ia mengambil foto produk tersebut dengan ponselnya dan mengunggahnya ke aplikasi marketplace. Ia menuliskan deskripsi singkat dan memberikan harga yang cukup terjangkau. Semoga ada yang beli, katanya sambil tersenyum kecil. Meskipun hatinya penuh dengan rasa cemas dan harap, beberapa hari pertama terasa lambat. Tidak ada pesan atau notifikasi pembelian. Namun, pada hari kelima, ponselnya bergetar dan muncul notifikasi. Pesanan baru diterima. Amira merasa bahagia luar biasa. Ia segera mengemas produk tersebut dengan rapi, menggunakan kertas kado sederhana, dan mengirimkannya ke pembeli melalui jasa pengiriman yang terdaftar di aplikasi. Dari satu pesanan itu, usaha kecil Amira mulai berkembang. Ia mulai mendapatkan lebih banyak pesanan dari pembeli lain. Uang hasil penjualan ia kumpulkan diam-diam, menyimpannya dalam rekening pribadinya. Suatu sore, Rini melihat Amira sibuk membungkus paket di kamar. "Mbak, itu apa? Kok kayaknya sibuk banget?" tanya Rini sambil melongo ke dalam kamar. Amira tersenyum kecil. "Oh, ini cuma barang pesanan teman, Rin," jawabnya singkat, berusaha tidak memancing banyak pertanyaan. Rini mengangkat bahu dan pergi begitu saja, tidak terlalu peduli. Sementara itu, Amira semakin fokus mengembangkan usahanya. Ia mulai mempelajari teknik pemasaran online dan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produknya. Tak lama, ia menambahkan beberapa barang baru ke katalognya, seperti bros dan gelang buatan tangan. Seiring berjalannya waktu, usaha Amira semakin sukses. Dalam waktu 1 bulan, ia sudah menghasilkan lebih dari cukup untuk kebutuhan pribadinya. Namun, ia memilih untuk merahasiakan penghasilannya dari keluarga suami. Ini harus jadi rahasia dulu. Kalau tidak, pasti mereka akan mulai mencampuri, pikir Amira sambil melihat saldo rekeningnya yang terus bertambah. Meskipun merasa lega karena kini memiliki penghasilan sendiri, Amira sadar bahwa perjuangannya belum selesai. Ia masih tinggal di rumah mertua, di mana konflik dan tekanan bisa muncul kapan saja. Amira semakin sibuk dengan usaha online-nya. Setiap malam, setelah semua orang tidur, ia akan duduk di meja kecil di kamar dan memeriksa pesanan yang masuk, menjawab pertanyaan pelanggan, serta memastikan pengiriman barang. Semua ini dilakukan secara diam-diam, jauh dari pengawasan keluarga suami. Usahanya mulai membuahkan hasil. Dalam 2 bulan, ia berhasil meningkatkan penjualannya dan mendapat uang dalam jumlah yang cukup besar. Setiap kali uang itu masuk rekeningnya, Amira merasa bangga dan lega. Namun, kebanggaan itu selalu datang dengan perasaan cemas. Ia harus terus menyembunyikan semua ini dari Andi dan keluarganya. Pernah suatu hari, Andi melihat Amira sedang memeriksa rekening bank di ponselnya. "Mir, kenapa kamu sering ngecek rekening? Kok kayaknya senang banget sih?" tanya Andi, menatapnya dengan penasaran. Amira yang panik, segera menutup layar ponsel dan tersenyum. "Ah, enggak kok, Mas. Hanya cek-cek transaksi aja." Andi tidak terlalu curiga. "Oh, iya ya. Tapi, hati-hati. Ya, kalau kamu terlalu banyak keluar masuk uang." "Tenang saja, Mas. Aku juga hati-hati," jawab Amira, berusaha meyakinkan suaminya. Amira menyembunyikan kenyataan bahwa penghasilan yang ia peroleh cukup banyak. Ia bahkan mulai membeli barang-barang yang ia inginkan, seperti perabotan rumah tangga baru dan beberapa barang pribadi untuk dirinya sendiri. Setiap kali ada uang masuk, ia akan segera memindahkannya ke rekening pribadi yang hanya ia yang tahu. Suatu hari, Amira membeli sebuah set pakaian baru yang cukup mahal. Setelah menerima paket belanjaannya, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa, meskipun ada rasa takut di dalam hatinya. Ia bersembunyi di kamar untuk mencoba pakaian baru itu, merasa seperti ada dunia baru yang bisa ia capai,
meskipun terkurung dalam rumah yang penuh dengan tekanan. Namun, meskipun ia berusaha merahasiakan semuanya, perlahan-lahan keluarga suami mulai curiga. Rini, adik ipar Andi, adalah orang pertama yang mencurigai Amira. Suatu hari, Rini melihat Amira membawa pulang beberapa tas belanja dari mall dan beberapa barang baru yang ia beli. Mbak Amira beli barang baru? Dari mana duitnya? Tanya Rini dengan nada menyelidik. Amira hanya tersenyum gugup. Oh, enggak, kok. Ini hanya beli sedikit barang yang aku butuhkan. Rini tidak percaya. Ayo, jujur aja. Duitnya dari mana? Kok kayaknya sekarang sering banget beli barang? Amira merasa cemas. Ia tahu, Rini sudah mulai menaruh curiga padanya. Namun, ia berusaha tetap tenang. Aku punya sedikit penghasilan tambahan dari jualan online, Rini. Tapi nggak banyak kok. Rini menatapnya tajam. Jualan online? Coba ceritain, Mbak. Amira merasa terjebak, namun ia hanya bisa menjawab. Iya, aku jual barang sedikit-sedikit. Cuma itu aja. Rini tidak memaksanya lebih lanjut. Tetapi Amira bisa melihat dari ekspresi wajah Rini bahwa ia masih belum percaya. Amira tahu, jika ia terus menyembunyikan penghasilannya, suatu saat keluarga suami pasti akan mengetahuinya. Ia merasa tidak nyaman hidup dengan rahasia ini, tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin semuanya diketahui oleh Andi dan keluarga suami yang mungkin akan menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Hidup Amira semakin penuh dengan kebingungan. Setiap kali ia membeli sesuatu dengan hasil usaha online-nya, ada rasa cemas yang menghinggapinya. Meskipun ia merasa senang dengan penghasilannya yang semakin meningkat, ketakutan untuk ketahuan semakin besar. Suatu sore, Amira sedang memasukkan barang belanjaannya ke dalam lemari ketika ibu mertua, Bu Retno, masuk ke kamar dengan wajah cemas. Amira, kamu itu belanja terus. Apa kamu punya penghasilan dari mana? Uang suami kamu kan jelas nggak cukup buat belanja sebanyak itu. Ujar Bu Retno dengan nada yang lebih keras dari biasanya. Amira merasa terkejut dan mulai panik. Ibu, saya cuma beli beberapa barang buat rumah dan diri saya sendiri. Tidak banyak kok, jawabnya, berusaha terdengar tenang. Namun, Bu Retno menatapnya tajam. Jangan bohong, aku lihat kamu selalu beli barang. Apa kamu mendekati bapak mertua buat minta uang tambahan? Jangan-jangan kamu coba memanfaatkan kami. Amira merasa sakit hati dengan tuduhan tersebut. Ibu, saya nggak mendekati siapapun untuk uang. Semua yang saya beli itu hasil usaha saya sendiri, dari jualan online. Jawab Amira dengan suara yang lebih tegas. Namun, Bu Retno semakin tidak percaya. Usaha online? Dari mana kamu bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Jangan-jangan kamu cuma cari-cari kesempatan untuk memanfaatkan keluarga ini. Rini yang tiba-tiba masuk ke kamar ikut mengangguk. Iya, Bu. Mbak Amira tuh sering ngobrol sama Bapak. Kadang kayaknya mau cari perhatian. Mungkin dia berharap Bapak kasih dia uang tambahan, kan? Amira merasa darahnya mendidih mendengar tuduhan itu. Tolong, jangan sembarangan menuduh saya. Saya tidak melakukan apa-apa yang salah. Semua yang saya lakukan untuk kebaikan keluarga ini juga. Katanya dengan suara yang bergetar. Bu Retno tidak menggubris perkataannya. Jangan coba-coba menipu kami, Amira. Kalau kamu nggak bisa berterus terang, lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Amira merasa terpojok dan sangat terluka. Ia sudah berusaha menjaga jarak dari keluarga suami dan selalu berusaha menjadi istri yang baik. Tetapi tuduhan-tuduhan ini terlalu berat untuk diterima. Di malam yang penuh ketegangan itu, Amira berbaring di tempat tidurnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa semakin tidak dihargai di rumah itu. Semua usahanya untuk mandiri dan menghidupi diri sendiri justru dianggap sebagai ancaman oleh keluarga suami. Amira sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Ia harus segera menemukan cara untuk membuktikan bahwa usahanya adalah hasil kerja kerasnya sendiri, bukan untuk memanfaatkan siapapun. Ia juga tahu, jika ini berlanjut, hubungan dengan keluarga suami akan semakin buruk. Esok harinya, Amira memutuskan untuk menghadapi semuanya.
Ia harus membuktikan pada keluarga suami bahwa ia bukanlah orang yang mereka tuduhkan. Ia akan mengungkapkan kebenaran tentang usaha online-nya. Keputusan untuk membuktikan dirinya sendiri datang begitu mendalam dalam hati Amira. Ia tak bisa lagi terjebak dalam keraguan dan tuduhan yang tak berdasar. Ia ingin membuktikan pada Bu Retno, Rini, dan bahkan pada suaminya, Andi, bahwa penghasilannya berasal dari usaha yang sah. Pagi itu, setelah mempersiapkan sarapan dan membereskan rumah, Amira memutuskan untuk berbicara dengan Andi. Ia tahu, untuk mengakhiri ketegangan yang semakin memuncak, ia harus mengungkapkan semuanya. Andi duduk di meja makan dengan segelas kopi di tangannya, tampak kelelahan setelah bekerja seharian penuh. Amira duduk di depannya, mengambil napas dalam-dalam. "Mas, aku harus ngomong sesuatu yang penting," kata Amira, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Andi mengerutkan dahi. "Ada apa, Mir?" Amira menatap suaminya, memastikan ia bisa melihat ketulusan dalam matanya. "Mas, aku mulai usaha online. Aku jualan barang, tapi selama ini aku sembunyikan semuanya karena aku takut kalian semua akan salah paham," ujar Amira dengan suara yang pelan, namun penuh tekad. Andi terkejut. "Apa? Kenapa nggak bilang dari awal?" "Karena aku takut kalau kamu dan keluarga akan merasa terganggu. Mereka pasti akan berpikir aku cari uang tanpa izin, atau malah mencari keuntungan pribadi." Amira menjelaskan, mencoba meyakinkan Andi. Andi tetap terdiam, menatapnya dengan serius. "Tapi kenapa kamu nggak bilang padaku? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" Amira menunduk, merasa malu. "Aku takut kamu dan mereka nggak akan mengerti. Aku juga ingin bantu rumah tangga kita, Mas. Aku nggak ingin terus bergantung pada uang belanja yang hanya cukup buat sehari." Andi menghela napas panjang, masih tampak ragu. "Aku memang nggak setuju kalau kamu merasa harus sembunyi-sembunyi. Tapi kalau itu buat kebaikan, aku akan dukung. Cuma, aku harap kamu nggak sampai dituduh macam-macam, Mir." Amira merasa lega mendengar kata-kata Andi, meskipun ada keraguan yang tersisa di hatinya. Namun, dia tahu, sekarang saatnya untuk menghadapi keluarga suami dan mengungkapkan kebenaran. Beberapa jam kemudian, saat makan siang, Amira memutuskan untuk berbicara dengan Bu Retno dan Rini. Mereka sudah menunggu di meja makan, tampak tidak sabar. Amira mengatur napas, siap untuk menghadapi tuduhan yang lebih berat. "Ibu, Rini, ada yang perlu aku jelaskan," kata Amira dengan suara tegas. Bu Retno menatapnya tajam. "Apa lagi, Amira? Jangan coba-coba menipu kami." Amira mengangkat tangan, menenangkan. "Aku nggak menipu siapa-siapa. Semua yang aku lakukan itu untuk bantu keluarga kita. Aku jualan online, dan itu hasil kerja kerasku sendiri. Aku nggak ambil uang dari Andi atau siapapun." Rini menatapnya tidak percaya. "Beneran, Mbak? Jangan-jangan kamu cuma cari perhatian sama bapak biar dapat uang lebih?" Amira menggelengkan kepala. "Aku nggak butuh itu. Aku cuma ingin bantu suami dan rumah tangga kita." Ia pun menunjukkan bukti-bukti transaksi penjualannya di aplikasi online, memperlihatkan kepada Bu Retno dan Rini bahwa penghasilan itu memang nyata. Ia juga menunjukkan jumlah pesanan dan pembeli yang terus berkembang setiap harinya. "Ini hasil usaha yang aku bangun sendiri, Bu. Aku nggak minta uang dari siapapun. Kalau memang ibu nggak percaya, silakan cek sendiri." Amira berkata dengan yakin, meskipun hatinya berdebar-debar. Setelah beberapa detik hening, Bu Retno akhirnya berkata, Aku nggak menyangka kamu bisa buat itu, Amira. Kalau memang benar, ya sudah. Tapi jangan sampai kamu jadi boros dan nggak mikir keadaan rumah tangga." Rini, yang awalnya ragu, akhirnya diam. "Tapi ya, jangan terlalu banyak belanja terus, Mbak. Kami khawatir kalau kamu jadi terlalu sibuk sama belanjaan pribadi." Amira mengangguk, merasa lega meskipun masih ada sedikit ketegangan. "Aku akan lebih bijak, Bu. Aku cuma ingin mandiri dan bisa bantu sedikit-sedikit." Melihat reaksi Bu Retno yang lebih tenang, Amira merasa sedikit lega. Namun,
Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Ia harus membuktikan dirinya lebih jauh lagi, baik di mata keluarga suami maupun suaminya sendiri. Setelah pembicaraan yang cukup berat dengan keluarga suami, Amira merasa lega meskipun masih ada rasa cemas di dalam dirinya. Namun, apa yang ia rasakan itu belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Keputusannya untuk mengungkapkan usahanya ternyata membuka babak baru dalam kehidupan rumah tangga mereka. Beberapa minggu setelahnya, usaha online Amira semakin berkembang pesat. Dengan produk yang semakin dikenal dan penghasilan yang meningkat tajam, ia mulai membeli barang-barang yang selalu diinginkan. Perabot rumah tangga yang lebih modern, pakaian baru, hingga aksesori yang selama ini hanya menjadi impian. Amira merasa bersemangat, dan meskipun ia berusaha tidak berlebihan, semakin hari semakin banyak barang yang datang ke rumah. Namun, meskipun ia sudah berusaha untuk menyembunyikan sebagian besar pengeluarannya, keluarga suaminya semakin merasa ada yang aneh. Suatu hari, ketika Andi sedang membuka lemari pakaian, ia melihat beberapa tas dan sepatu baru yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. "Mir, kok ada barang baru lagi? Ini beli dari mana?" tanya Andi dengan nada yang agak khawatir. Amira menatap Andi dengan sedikit gugup. "Ah, itu hasil jualan online aku, Mas. Aku cuma beli sedikit barang untuk rumah dan buat diri aku sendiri. Kamu nggak perlu khawatir." Namun, Andi mulai mendengar bisik-bisik dari keluarganya. Bu Retno dan Rini seringkali memperhatikan setiap barang yang masuk ke rumah mereka, dan itu memicu pertanyaan-pertanyaan yang semakin mengarah pada kecurigaan mereka. "Mas, aku nggak mau ini jadi masalah," ujar Amira pada Andi suatu malam. "Aku tahu kalian mungkin merasa risih, tapi aku cuma ingin bantu kita. Semua ini hasil kerja keras aku." Andi masih ragu. "Aku ngerti, Mir. Tapi, kamu juga jangan terlalu banyak belanja. Aku takut mereka pikir kamu jadi boros dan gak mikir ke depan." Amira menatap suaminya dan mengangguk, mencoba menenangkan hatinya. "Aku akan lebih bijak, Mas. Aku cuma ingin jadi mandiri." Namun, Amira sadar bahwa apapun yang ia lakukan, selama ia tinggal bersama keluarga suami, ia tak akan pernah bisa sepenuhnya bebas. Tindakannya mulai memunculkan reaksi yang tak diinginkan. Satu hari, ketika keluarga suami sedang berkumpul di ruang tamu, Amira datang membawa beberapa tas belanjaan baru yang ia beli dengan hasil usahanya. Tanpa sengaja, Bu Retno dan Rini melihatnya. "Amira, ini belanja lagi? Kenapa nggak berhenti saja?" Bu Retno berkata dengan nada menyindir. Rini menyertai. "Tahu nggak, Mbak Amira, ada yang bilang dia lagi mendekati Bapak buat minta uang lebih, biar belanja terus. Hati-hati, loh." Amira merasa sakit hati mendengar tuduhan itu. Ia merasa dipermalukan. "Ibu, Rini, tolong berhenti menuduh saya. Semua barang ini hasil kerja keras saya, bukan dari mencari perhatian pada siapapun." Rini dan Bu Retno terdiam, tetapi tatapan mereka tidak berubah. Amira tahu bahwa mereka masih berpikir buruk tentang dirinya, meskipun ia sudah berusaha menjelaskan. Namun, ia merasa tak bisa lagi bertahan di bawah tekanan ini. Dengan emosi yang menggelegak, Amira memutuskan untuk menunjukkan kepada keluarga suami bahwa ia tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia membuka dompet dan mengambil sejumlah uang yang ia peroleh dari usahanya. Jumlahnya tidak sedikit. "Ini uang saya, hasil kerja keras saya. Bukan dari Andi, bukan dari Bapak. Semua ini saya dapatkan dengan usaha saya sendiri." Amira berkata dengan suara yang tegas, sambil meletakkan uang itu di atas meja. Semua orang terdiam, terkejut dengan jumlah uang yang cukup besar. Bu Retno dan Rini hanya bisa terdiam, tidak bisa berkata-kata. Mereka sadar bahwa mereka telah salah menilai Amira. Namun, itu sudah terlambat. Amira merasa bahwa ia telah membuktikan dirinya. "Sekarang kamu tahu, kan? Aku bukan hanya seorang istri yang menunggu uang belanja. Aku bisa mandiri dan tidak tergantung pada siapapun," tambah Amira, menatap mereka dengan penuh percaya diri. Andi, yang melihat kejadian itu, akhirnya mengangguk. "Mir, aku bangga sama kamu. Aku cuma takut kamu terlalu terbebani."
Tapi kalau ini membuat kamu bahagia, aku akan mendukungmu. Dengan tatapan yang penuh kemenangan, Amira meninggalkan ruang tamu. Ia merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar bebas. Amira merasa perasaan lega dan kebebasan itu seperti angin segar setelah sekian lama hidup di bawah bayang-bayang keluarga suami yang selalu mengawasi dan menilai. Dengan uang yang kini ia miliki, Amira mulai merasa yakin bahwa hidupnya bisa lebih baik. Namun, meskipun ia sudah membuktikan diri dengan penghasilannya, ada satu hal yang masih menggantung dalam hatinya, hidup serumah dengan keluarga suami. Suatu hari, saat Andi sedang duduk bersama di ruang tamu, Amira memutuskan untuk berbicara lagi. Ia merasa bahwa hidupnya yang penuh dengan ketegangan dan tekanan tidak bisa terus berjalan seperti ini. Ia harus mengambil langkah besar untuk kebahagiaan mereka berdua. Mas, aku rasa sudah waktunya kita pindah. Aku nggak bisa lagi tinggal di sini, di bawah tekanan terus-menerus, kata Amira, mencoba berbicara dengan tenang meskipun hatinya terasa berat. Andi menatapnya dengan tatapan bingung. Pindah kemana, Mir? Kamu nggak pikirkan dulu? Ini kan rumah kita. Amira menghela napas panjang. Aku paham, Mas. Tapi selama ini, aku merasa kita nggak pernah punya privasi. Aku ingin kita punya rumah sendiri, tempat yang bisa kita kelola tanpa campur tangan siapapun. Andi terdiam beberapa saat, merenungkan kata-kata istrinya. Tapi ini rumah keluarga kita, Mir. Apa nggak bisa kita coba lebih sabar? Aku nggak ingin keluarga merasa tersinggung. Amira menatap suaminya dengan mata penuh keyakinan. Aku nggak mau terus hidup seperti ini, Mas. Aku ingin kita mandiri. Kita punya uang lebih sekarang, dan aku yakin kita bisa mulai hidup sendiri. Setelah percakapan panjang yang penuh emosi, Andi akhirnya mengalah. Ia tahu bahwa Amira benar. Selama ini mereka berdua terjebak dalam situasi yang tidak nyaman. Mereka harus keluar dari bayang-bayang keluarga suami untuk menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Beberapa minggu setelah keputusan itu, mereka akhirnya menemukan sebuah kontrakan kecil yang cukup nyaman di pinggiran kota. Itu adalah rumah kecil dengan 2 kamar, yang meskipun sederhana, memberikan mereka kebebasan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah mereka pindah, Amira merasa dunia seolah terbuka lebar. Mereka tidak perlu lagi khawatir dengan pandangan dan komentar keluarga suami. Semua pengaturan rumah tangga kini ada di tangan mereka. Amira mulai lebih fokus pada usahanya yang semakin berkembang, dan Andi mulai lebih sering membantu di rumah, menikmati waktu bersama tanpa tekanan dari keluarga besar. Mereka berdua merasa lebih bahagia dan lebih dekat daripada sebelumnya. Namun, keputusan ini tidak berlangsung tanpa konsekuensi. Setelah mereka pindah, keluarga suami mulai merasakan perubahan yang besar. Bu Retno, Rini, dan anggota keluarga lainnya mulai merasa kesulitan. Mereka terbiasa dengan keberadaan Amira yang selalu ada untuk membantu mereka. Tetapi sekarang semuanya berubah. Suatu hari, Bu Retno menghubungi Amira. Amira, kami semua mulai kesulitan. Tanpa kamu di sini, semuanya jadi berantakan. Kalau kamu bisa kembali, kami akan lebih mudah, kata Bu Retno dengan nada yang penuh harap. Amira merasa hati kecilnya tergugah. Namun ia tahu bahwa keputusan untuk pindah adalah langkah yang tepat. Ibu, aku paham. Tapi aku dan Mas Andi sudah memutuskan untuk hidup sendiri. Kami butuh waktu untuk membangun rumah tangga kami tanpa tekanan dari siapapun. Maafkan kami, jawab Amira dengan suara yang tegas namun lembut. Meskipun merasa sedih, Amira tahu bahwa ini adalah langkah yang harus mereka ambil. Andi mendukung penuh keputusan istrinya, dan mereka merasa semakin kuat dalam hubungan mereka. Keputusan mereka untuk pindah akhirnya membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Amira yang dulunya selalu merasa tertekan dan terombang-ambing, kini merasa lebih mandiri dan bahagia. Ia bisa mengelola usaha dengan lebih tenang, dan hubungan dengan suaminya pun semakin harmonis. Pindah ke kontrakan baru membawa perubahan yang sangat berarti bagi Amira dan Andi. Mereka kini hidup lebih mandiri, jauh dari tekanan keluarga besar yang sering mengganggu. Dengan keuangan yang stabil berkat usaha online Amira yang semakin berkembang, kehidupan mereka menjadi lebih tenang dan harmonis. Setiap pagi,
Amira bangun lebih awal, memulai hari dengan merapikan rumah dan menyiapkan sarapan. Andi, yang kini bekerja lebih fleksibel, mulai ikut membantu di rumah. Mereka menikmati waktu bersama tanpa gangguan dari luar, dan Amira merasa bahwa ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka memiliki waktu untuk berbicara, tertawa, dan merencanakan masa depan tanpa khawatir akan campur tangan dari siapapun. Amira semakin percaya diri dengan usahanya. Ia tidak hanya berjualan barang, tetapi juga mulai menawarkan kursus online tentang cara berbisnis. Dengan kemampuannya, ia menjadi mentor bagi banyak orang yang ingin memulai usaha kecil. Penghasilannya pun semakin melimpah, dan ia tidak perlu lagi khawatir dengan kebutuhan rumah tangga. Semua pengeluaran bisa dipenuhi dengan mudah, dan Andi kini merasa lebih tenang karena ia tidak perlu lagi menjadi satu-satunya pencari nafkah. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Andi menatap Amira dengan penuh kasih sayang. "Mir, aku bangga banget sama kamu. Dari awal kita menikah, aku tahu kamu pintar, tapi aku nggak nyangka kamu bisa mencapai semua ini. Kita sekarang punya hidup yang lebih baik, dan itu semua berkat usaha kamu." Amira tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Mas, aku nggak akan bisa seperti ini tanpa dukungan kamu. Kita berdua sekarang lebih bebas, dan itu yang paling aku syukuri." Andi memegang tangan Amira dengan erat. "Kita pasti bisa terus seperti ini, Mir. Aku juga akan lebih banyak bantu kamu. Kita harus terus berkembang bersama." Amira merasa sangat beruntung. Di tengah banyaknya rintangan yang harus dihadapi, ia akhirnya menemukan jalan untuk mengubah hidupnya. Ia dan Andi kini bisa menikmati hidup yang lebih baik, penuh kebahagiaan dan kedamaian. Mereka sudah belajar banyak dari pengalaman mereka dan tahu bahwa kebahagiaan mereka tidak bisa ditentukan oleh apa yang orang lain pikirkan, tetapi oleh pilihan-pilihan yang mereka buat bersama. Suatu hari, Amira mendapat kabar bahwa Bu Retno dan keluarga besar suami mengalami kesulitan finansial. Setelah beberapa bulan, mereka mulai menyadari betapa berharganya kontribusi Amira dalam kehidupan mereka, meskipun mereka dulu sering meremehkan dan menuduhnya. Namun, Amira sudah memutuskan untuk tidak kembali lagi. Ia tahu bahwa ia dan Andi harus terus maju, menjaga kehidupan mereka yang baru, tanpa campur tangan dari orang lain. Amira mengirimkan pesan kepada Bu Retno, yang menunjukkan penyesalan atas perlakuannya dahulu. "Ibu, kami mengerti situasi keluarga sekarang, tapi kami sudah memilih jalan kami sendiri. Kami berharap keluarga bisa belajar untuk lebih menghargai satu sama lain. Kami akan selalu siap membantu, tapi untuk saat ini, kami ingin fokus pada keluarga kecil kami." Meskipun berat, Amira merasa keputusan ini adalah yang terbaik. Ia harus menjaga keseimbangan dalam hidupnya dan tidak biarkan apapun mengganggu kebahagiaan yang telah mereka bangun bersama Andi. Dengan penghasilan yang lebih besar, mereka bisa merencanakan masa depan yang lebih baik dan menggapai impian-impian mereka. Amira dan Andi kini hidup bahagia di rumah kecil mereka, dengan segala impian yang mulai terwujud satu persatu. Mereka tahu, meskipun perjalanan mereka penuh rintangan, mereka akan selalu saling mendukung dan menjalani kehidupan dengan penuh cinta dan kesabaran. Tidak ada lagi tekanan dari luar, hanya kebahagiaan mereka berdua yang menjadi prioritas. Setelah beberapa bulan hidup mandiri, Amira dan Andi merasa semakin kuat dalam menjalani kehidupan mereka berdua. Mereka tidak lagi terganggu dengan masalah keluarga besar, dan semakin menikmati kebersamaan di rumah kontrakan yang mereka sewa. Namun, kehidupan keluarga suami ternyata tidak berjalan seindah yang mereka harapkan. Tanpa bantuan Amira, keluarga suami mulai mengalami kesulitan. Bu Retno, ibu mertua Amira, beberapa kali menghubungi Amira untuk meminta bantuan. Keadaan finansial keluarga mertua semakin memburuk, karena beberapa anggota keluarga tidak lagi bekerja dengan baik dan pengeluaran keluarga semakin meningkat. Mereka yang dulu sering meremehkan Amira kini merasa bahwa mereka membutuhkan bantuan. "Amira, ibu cuma ingin bilang kalau kita sekarang benar-benar kesulitan. Semua serba sulit, dan kami nggak tahu harus bagaimana. Kami sudah mencoba mengatur semuanya, tapi ternyata kami tidak sanggup," kata Bu Retno dalam pesan singkat yang dikirimnya kepada Amira. Amira membaca pesan tersebut dengan hati yang berat.
Ia tahu bahwa keadaan ini bukan hanya masalah finansial, tapi juga masalah pengakuan dan penghargaan yang sebelumnya tidak didapatkan dari keluarga suaminya. Namun, ia juga menyadari bahwa meskipun mereka sudah memilih untuk hidup mandiri, ia tidak bisa begitu saja mengabaikan keluarga suami, terutama ibu mertuanya yang kini sedang kesulitan. Amira menoleh ke arah Andi yang sedang duduk di ruang tamu, membaca buku. "Mas, ibu sama keluarga kita lagi kesulitan. Mereka minta bantuan," kata Amira dengan nada hati-hati. Andi mengangkat wajahnya dan menatap Amira. "Kita nggak bisa terus tinggal jauh dari mereka, Mir. Mereka keluarga kita. Tapi kita juga nggak bisa terus-terusan membantu kalau mereka nggak menghargai usaha kita. Kita harus hati-hati." Amira mengangguk. Ia tahu betul bahwa meskipun keluarga suaminya sedang kesulitan, mereka harus tetap menjaga batasan. Ia tak ingin kembali ke situasi di mana ia hanya menjadi mesin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa hari kemudian, Amira memutuskan untuk mengunjungi ibu mertuanya. Ia merasa ini adalah kesempatan baik untuk memberi bantuan, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kebebasan yang kini mereka rasakan. Andi ikut bersamanya, meskipun hatinya masih merasa ragu. Di rumah Bu Retno, suasana terasa canggung. Keluarga besar suami berkumpul, tampak lelah dan stres. Amira melihat perubahan yang jelas di wajah ibu mertuanya, yang sebelumnya selalu tampak angkuh dan tegas. "Bu, kami datang untuk melihat kalian. Kami tahu kalian sedang kesulitan. Kami ingin membantu, tapi dengan cara yang berbeda. Kami sudah belajar untuk mandiri, dan kami ingin keluarga kita juga bisa belajar mandiri tanpa bergantung pada orang lain," kata Amira dengan suara lembut namun tegas. Bu Retno terdiam sejenak, lalu menatap Amira dengan penuh penyesalan. "Amira, kami tahu kami salah selama ini. Kami tidak pernah menghargai usahamu, dan sekarang kami menyadari kesalahan itu. Kami sangat menyesal." Amira merasakan ketulusan dalam kata-kata ibu mertuanya. "Kami mengerti, Bu. Namun, untuk kali ini, kami hanya bisa memberikan sedikit bantuan dan dukungan. Kami ingin kalian bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kami akan selalu ada untuk keluarga, tapi kami juga butuh hidup kami sendiri." Andi mengangguk setuju. "Betul, Bu. Kami ingin kalian lebih mandiri. Kalian punya potensi untuk itu. Kami percaya pada kalian." Ibu Retno menunduk, seakan mencoba mencerna semua kata-kata Amira dan Andi. "Kami akan berusaha, Amira. Kami ingin berubah." Amira merasakan